Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Akhwati fillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dihadirkan Allah di majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan hadir di majelis ilmu yang menjadi raudhah min riyadil jannah, di antara taman-taman surga yang insyaallah mengantarkan kita menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan meniti atau menuju majelis ilmu, maka jalannya itu memudahkan baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, kita kemarin sudah mengkaji sunnah-sunnah rawatib. Betul ya? Sunnah rawatib itu ada dua, yang muakkad dan yang ghairu muakkad. Sunnah yang muakkad diantaranya adalah qabliyah subuh, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Nah, di antara yang ghairu muakkad, dua rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Ini bagian kedua ya. Nanti kalau ini sudah kita ulas, nanti kita masuk di bab yang baru tentang sholat sunnah witir. Saya ulang ya. Jadi yang termasuk sunnah rawatib ghairu muakkad, yang pertama adalah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Jadi qobliyah asar itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Baik 2 rakaat maupun 4 rakaat itu termasuk ghairu muakkad. Artinya dianjurkan, tetapi kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dengan sengaja, ya, untuk menunjukkan bahwa tingkatan anjurannya itu tidak seperti sunnah-sunnah yang muakkad. Maka pun begitu kita dalam melaksanakan terkait dengan sholat-sholat sunnah ghairu muakkad itu sekali waktu sengaja tidak kita kerjakan, agar ada perbedaan dalam kesungguhan pelaksanaan. Beda kalau yang muakkad itu sebisa mungkin, terutama yang qobliyah subuh. Ya. Seandainya pun terjadi kondisi perang, itu bahasanya ya, dramatisnya itu, tetap qobliyah subuh jangan ditinggal. Jadi seperti kita
memegang teguh dan komitmen dengan sholat-sholat wajib. Kemudian yang kedua, di antara yang ghairu muakkad adalah 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat qabliyah maghrib ini termasuk sunnah ghairu muakkad. Baginda mengatakan sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib. Diulang sampai 3 kali. Pada kali yang ketiga Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Berarti yang tidak mau tidak apa-apa. Jadi kalimat liman syaa itu menunjukkan bahwa qabliyah maghrib itu ghairu muakkad. Dia tidak seperti salat ba'diyah maghribnya. Kalimat liman syaa, bagi yang ingin atau yang mau. Itu namanya mendowngrade hukum. Dari yang muakkad di downgrade, diturunkan levelnya menjadi ghairu muakkad dengan kalimat liman syaa. Kemudian yang ketiga 2 rakaat qabliyah isya. Rak'atani qablal isya, 2 rakaat sebelum isya. Nabi SAW mengatakan baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Sampai yang ketiga beliau mengatakan liman syaa. Di antara 2 adzan itu terdapat salat. Diulang sampai 3 kali. Yang ketiga Nabi mengatakan bagi yang mau atau bagi yang ingin, liman syaa. Kalimatnya sama dengan qabliyah maghrib tadi. Cuma di sini redaksinya baina kulli adzanaini. Antara 2 adzan, itu maksudnya adzan maghrib dan adzan isya. Adzan maghrib dan adzan isya itu maksudnya qabliyah isya, bukan ba'diyah maghrib. Paham ya? Terus Nabi mengatakan liman syaa pada yang ketiga itu, bagi yang ingin. Ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'atani. Tidak ada 2 salat fardu yang ditegakkan kecuali antara keduanya ada salat 2 rakaat. Umpamanya ya, zuhur dengan asar. 2 rakaat sebelum asarnya itu disunahkan. Cuma tingkatannya ghairu. Maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya disunahkan itu. Antara maghrib dengan isya itu qabliyah isya'nya, tapi sunnahnya ghairu muakkad. Itu pernyataan para ulama terkait dengan salat-salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Nah, kita masuk ke salat witir. Sampun konsentrasi. Bon dereng. Sampun sarapan. Kalau saya tanya jenengan sampun sarapan, itu yang terlintas makanan atau Quran? Ya, jenengan sering definisikan sarapan itu gudangan atau tilawah Quran? Berarti jenengan manusia biasa. Karena yang diingat langsung makanan. Kalau manusia yang tidak biasa, yang luar biasa itu sarapan itu tilawah Quran. Yang dimaksud sarapan itu sarapan ruhani. Ya berarti alhamdulillah jenengan masih manusia biasa. Ya. Maka kalau dapat suami manusia biasa juga bersyukur, karena manusia biasa ketemu manusia. Jenengan akan mangkel ya, jenengan akan mangkel, gelo, macam-macam, kecewa. Kalau jenengan merasa menjadi manusia yang luar biasa, sementara suami jenengan manusia biasa, akhirnya jenengan kecewa, mangkel. Caranya menyadari kalau jenengan manusia biasa. Buktinya apa? Sarapannya gudangan, bukan tilawah Quran. Kalau ditanya sarapan yang diingat makanan, itu berarti manusia biasa. Dereng dados wali jenengan. Paling banter wali murid. Atau wali kelas, wali santri. Pun sarapan dereng.
Sarapannya apa? Oh, berubah deh. Wes rondok pinter. Wes rondok pinter memberikan jawaban yang sok ilmiah. Diajari terus rondok pinter. Jawabannya rondok ilmiah. Mulai sekarang hati-hati kalau ditanya sudah sarapan dereng. Sampun. Mau ndak sarapan apa? Quran. Dapat dari mana ilmunya? Al-Fatih. Cuma itu sok gaya mawon itu. Ya, padahal perutnya kerucuk-kerucuk. Baik, kita masuk di bab sholat sunnah witir. Kenapa langsung saya sebutkan witir itu sunnah? Karena pendapat mayoritas ulama, bahkan hampir seluruh ulama mengatakan hukum daripada sholat witir itu sunnah. Dan tingkatan sunnahnya sunnah muakkad. Ini jenengan catat dulu. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat witir itu wajib, meskipun bukan fardu. Duh, bedanya apa? Witir wajib dengan fardu itu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mau hadiah apa? Umroh. Ketemu di Jeddah. Saya berangkat, jenengan berangkat. Ketemu nanti di Jeddah. Dari Jeddah saya bimbing sampai pulang kembali ke tanah air. Ya, ini serius. Saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya terserah saya nanti. Apa bedanya wajib dengan fardu menurut Abu Hanifah? Nah, itu kalau santri-santri ini murid-murid saya tahu itu. Langsung jawab. Tes. Nah, karena jenengan wali santri sebenarnya tahu cuma malu-malu. Wajib kan harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan kan dosa kan. Kalau fardu Nggak dikerjakan kan nggak dosa gitu kan. salah besar ya. Nanti diguyu Mas Dava jenengan. Uminya salah. Apa bedanya wajib dan fardu? Selama ini jenengan tahu itu sama. Menurut mayoritas ulama, wajib itu sama dengan fardu. Cuma menurut Abu Hanifah itu beda. Kata Abu Hanifah, wajib itu adalah perkara-perkara yang harus dikerjakan, ditetapkannya dengan dalil yang bersifat dhanni. Sementara fardu itu dalilnya qat'i. Ini istilah lagi, jenengan paham? Mboten usah paham. Dah, begitu satu. Yang kedua, meninggalkan wajib itu dosa tapi tidak menyebabkan kekufuran. Kalau meninggalkan fardu itu dosa plus kalau disengaja betul itu kufur. Jadi bisa menjadikan orang kafir. Apalagi dia menolak sesuatu yang fardu itu jelas kafir. Tapi kalau menolak sesuatu yang wajib tidak sampai kafir. Bawa di kertas. Nah, kata beliau witir itu wajib. Ya, wajib. Bukan fardu, bukan sunnah, kata beliau wajib. Cuma pendapat itu kata Sayyid Sabiq, penulis kitab fikih sunnah, itu madhab dhaif, pendapat yang lemah. Tidak ada seorang pun ulama kecuali Abu Hanifah yang punya pendapat seperti itu, kata Sayyid Sabiq. Maka tidak perlu bingung kalau ditanya orang apa hukum sholat witir, jangan jawab sunnah muakkad. Bon, saya bacakan dalilnya. Ya, ngaji itu harus tahu dalil dikit-dikit. Meskipun setelah saya bacakan, jenengan sendiri yang ngomong, bukan saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal witra laysa bihatmin ka salatikum al-maktubah." Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya witir itu tidak wajib seperti salat fardu kalian.
Hanya saja Nabi terus melakukan witir. Jadi witir itu tidak wajib, cuma Nabi itu melanggengkan witir. Sesuatu amalan yang dilanggengkan yang tingkatannya tidak sampai wajib itu berarti masuk kategori sunnah muakkad. Bonus pinter jenengan guys. Summa qala, kemudian beliau berkata, ini kalimat Nabi. Kalau tadi kalimat Sayyidina Ali. Nabi berkata, "Ya ahlal Qur'an, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Ya ahlal Qur'an, wahai ahli Qur'an, witirlah kalian, sesungguhnya Allah itu witir, mencintai yang witir. Witir itu apa maknanya? Ganjil. Sesungguhnya Allah itu ganjil karena dia tunggal. Tunggal itu bukan 2, bukan 4, bukan 6. Dia itu tunggal. Bahasa kita esa. Dia mencintai yang ganjil. Maka sholat sunnah yang paling dicintai Allah itu sholat witir. Karena selaras dengan sifatnya yang witir. Jelas? Wahai ahli Quran, witirlah kalian. Yang dimaksud ahli Quran itu siapa? Nah ini istilah seperti ini kan jenengan kalau tidak dijelaskan mungkin nggak tahu. Ini istilah wahai ahli Quran. Kalau saya tanya jenengan, siapa yang dimaksud ahli Quran itu? Pasti orang awam mengatakan yang hafal Quran, yang sering baca Quran. Ternyata tidak harus begitu. Karena kalau jenengan fahami, wahai ahli Quran, yang dimaksud ahli Quran itu adalah yang hafal Quran, berarti umat Islam yang lain yang tidak hafal Quran gak dianjurkan witir. Sepertinya witir itu menjadi ibadah khusus bagi para penghafal Quran, dan itu pemahaman yang kurang tepat. Berarti siapa ahli Quran itu? Seluruh umat Islam. Paham sini kan? Yang dimaksud wahai ahli Quran itu wahai umat Islam. Kenapa ahli Quran sebutannya? Karena umat Islam itu umat yang diberikan kemuliaan turunnya Quran. Quran diturunkan kepada siapa? Umat manusia semuanya. Yang mengamalkan Quran siapa? Umat Islam. Nah, berarti yang dimaksud ahli Quran itu umat Islam. Sebagaimana sebutan ahli kitab itu mengacu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, itu maksudnya wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani. Berarti kalau disebut ya ahlal Quran itu ya ummatal Islam. Mohon paham? Berarti witir itu dianjurkan untuk seluruh umat Islam. Bukan hanya yang hafal Quran. Kenapa orang Islam meskipun tidak hafal Quran disebut ahli Quran? Karena di dalam diri umat Islam meskipun sedikit itu ada Qurannya. Paling tidak kulhu. Al-Fatihah. Al-Falaq. Gitu. An-Nas. Leres? Oh, itu sudah luar biasa. Jenengan setiap kali sholat kok ngulang kulhu, muter lagi Al-Falaq, muter lagi Al-Ikhlas, An-Nas. Nanti balik lagi Al-Falaq, balik lagi Al-Ikhlas, terus saja. Mboten napa-napa. Jangan menyepelekan 3 surat itu. 3 surat itu surat yang paling istimewa. Maka diletakkan di akhir sebagai penamat Quran. Jadi kan jangan nyepelekan itu. Nah ada imam maca kulhu, sema merah mutu ya. Kulhu terus salan diapalan liya tah. Nah, ngenyak ini jangan. Ngenyak imam. Padahal dia hafalannya 30 juz. Cuma karena tawadhu dia tidak menampak-nampakkan. Nggih. Dia karena tawadhu tidak menampak-nampakkan. Jenengan juga sama, jenengan hafal juz 30. Tapi karena nggak mau pamer, jenengan baca kulhu terus. Nah gitu. Bedanya apa? Hafal juz 30 dengan dihafal 30 juz. Kacek sidik, guru dibalik mawon. Kan dibalik mawon. Gitu. Juz 30 atau 30 juz. Milih pundi jenengan?
Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib karena beliau membaca hadis. Beliau katakan al-witru wajibun, ini kata beliau. Nah, kalimat itu nanti akan ditentang oleh banyak ulama termasuk para sahabat. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga riwayat Abu Dawud, Imam An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Sesungguhnya seorang laki-laki yang bernama Al-Mukhdiji, laki-laki dari Bani Kinanah, pernah menyampaikan satu kabar dari seorang pemuda Ansor yang disebut Abu Muhammad. Dia mengatakan al-witru wajib, witir itu wajib. Terus Al-Mukhdiji ini menyampaikan kepada Ubadah bin Somit, ini sahabat Nabi, mempertanyakan hukumnya itu. Benar enggak witir itu wajib? Kata Ubadah bin Somit, dia katakan kadzaba, sungguh dia telah berdusta. Terus beliau mengatakan sholat wajib itu 5 waktu, tidak ada yang wajib kecuali itu, kecuali seseorang yang ingin tatawu. Tatawu itu sholat sunnah maksudnya. Berarti selain 5 waktu itu sifatnya tatawu. Tatawu itu tambahan alias sun. Jadi kalau ada orang mengatakan witir itu wajib, dia berdusta. Berdusta atas nama agama, tidak boleh itu. Bon? Yang tidak wajib jangan diwajibkan. Yang wajib harus dengan kerjakan, tapi yang tidak wajib jangan diwajibkan. Maka Nabi itu pernah sholat tarawih di masjid 2-3 hari, 2-3 kali. Terus tidak ke masjid lagi. Ditanya oleh sahabat, kenapa anda nggak jamaah tarawih ke masjid? Kami menunggu anda tadi malam. Kata Nabi, saya takut tarawih diwajibkan atas kalian. Jadi Nabi itu takut kalau sesuatu yang tidak wajib terus diwajibkan gara-gara terlalu semangat, gara-gara terlalu rajin. Jadi kan kadang-kadang ya perlu tidak berangkat ngaji juga. Tak ajari orang mangkat dengan dalil, jadi orang mangkat ngaji dengan dalil. Kan keren itu ramangkatnya berkualitas loh itu. Kok ramangkat ibu? Jare Pak Ustadz ben ora dadi wajib. Makanya Bu Alfiah belum datang. Oh ada? Izin. Itu dia nggak berangkat dengan dalil. Besok nak ketemu saya mesti dia dalil. Kan beliau itu pinter dalil. Itu tidak berangkat yang ilmiah. Ya Bu. Tapi aja terus-terusan. Engkau jadi dicatat pemalas. Sekali waktu. Ya, sekali waktu. Baik. Nah ini status hukum sholat witir. Ada juga hadis yang menyatakan khamsu shalawatin katabahunallahu fil yaumi wal lailati. Hanya 5 waktu sholat yang ditetapkan Allah sehari semalam itu. Ditetapkan itu maksudnya diwajibkan. Faqala al-A'rabi, seorang laki-laki Badui bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban yang lain untuk saya? Faqal, Nabi berkata, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali engkau mau melakukan tatawwu. Tatawwu itu sunnah, sholat tambahan atau nafilah. Berarti kesimpulannya apa? Yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Gitu. Jelas ya? Jangan menambahkan yang 5 ini. Wong Nabi Isra Mi'raj dapat kewajiban 50. Terus diturunkan menjadi 5. Ya gitu? 5 ini yang wajib. Kalau ada tambahan yang wajib selain 5, mesti ada dalam cerita Isra Mi'raj itu. Buktinya tidak ada. 5 itu saja kata Nabi Musa, minta keringanan lagi, umatmu tidak akan kuat. Ternyata betul. Mangkat subuh, biasanya maghrib kan penuh nih masjid. Subuh orang baris. Masih bagus. Ada di sebagian masjid itu subuh gur 2 makhluk. Imamnya sama muadzin. Yang lain nggak berangkat. Maka sampai ada cerita anekdot itu, cerita fiktif.
Tapi fiktifnya bagus. Warga kampung itu kalau dengar adzan kan cuek. Diadzani zuhur tepat waktu, nggak ada yang berangkat. Diadzani asar tepat waktu, nggak ada yang berangkat ke masjid. Diadzani maghrib tepat waktu, nggak ada yang sholat jamaah ke masjid. Muadzinnya mangkel. Suatu hari diadzani jam 10 pagi, malah dia mangkat di masjid kabeh. Ngamuk-ngamuk wong sak kampung. Sampai itu gila toh. Edan toh. Jam 10 esok kok adzan apa? Apa jawab muadzinnya? Yang gila itu saya atau kalian? Wong tak adzani tepat waktu, nggak ada yang berangkat. Tak adzani di luar waktunya malah berangkat loh. Saya gila siapa? Podo edane, Bu. Muadzinnya ya edan, warganya ya edan. Itu anekdot itu. Cerita fiktif tetapi lucu, bagus. Dan itu potret kita begitu kan? Adzan itu dianggap angin lalu. Coba sekali waktu diadzani di luar waktunya. Ora wong do makan nang masjid kabeh. Tapi bertanya tok ora salat. Iki adzan apa? Bertanya protes itu. Berarti dia masih ada di dalam dirinya iman kan? Kalau salat itu harus di waktunya itu. Berarti masih bagus dia. Cuma ora salat ya itu. Bon, terus kapan waktunya sholat witir itu? Ini ijma' seluruh ulama. Witir itu disyariatkan setelah isya sampai subuh. Jadi waktu witir itu dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Berarti kalau ada orang sholat witir sebelum isya, witirnya tidak sah. Kalau belum isya, dia sendiri belum melakukan sholat isya, maka tidak ada syariat sholat witir. Atau ada orang witir tetapi setelah adzan subuh, itu bukan witir, tapi qobliyah subuh. Ya, tidak sah witirnya, tidak disebut witir. Yang berikutnya, ada anjuran untuk melakukan witir itu di akhir malam. Tepatnya di waktu sahur. Tepatnya lagi di ujung sholat malam. Tetapi boleh bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun sholat malam, mendahulukan witirnya. Jadi tergantung kondisi jenengan. Kalau jenengan memang dalam kondisi slow, longgar, siangnya jenengan tidur, malamnya sangat mungkin bisa bangun untuk tahajud, maka sebaiknya witir itu menjadi penutup sholat malam. Oke? Tapi kalau jenengan siangnya sibuk, jenengan ikut kerja, kerjanya berat, ngaduk semen sehari full, ngecor masjid 3 tempat, umpamanya nyangkul bajak sawah 5 hektar, jenengan panen, capek sekali, jenengan ba'da isya wis matanya itu setengah watt, wis ngantuk sekali, itu sebaiknya jenengan witirnya langsung ba'da isya 1 rakaat saja. Terus tidur nyenyak sampai subuh. Bon? Dua-duanya sunnah dan dua-duanya afdol. Jadi afdoliyah itu kadang-kadang tergantung kondisi masing-masing. Afdolnya bagi orang yang lelah sekali, takut malamnya nggak bisa tidur, itu malamnya nggak bisa bangun, itu afdolnya jenengan witirnya didahulukan. Tapi bagi orang yang longgar, yang kondisi fisiknya santai, siangnya sudah tidur apalagi, ini biasanya bagi ibu-ibu yang sudah pensiun, ya siangnya nonton sinetron, sore nonton drama Korea, agak sore sithik preman pensiun, malam sithik angkling Darmo, bengi sithik ikatan cinta, yes, apal. Aku orang di TV ya Bu.
Saya itu dengar anak-anak aja berbincang-bincang. Saya nggak punya TV. Sekarang pakai YouTube. Bon, kalau longgar waktunya begitu, sebaiknya witirnya dimalamkan. Ya, setelah tahajud tutup dengan witir. Itu afdolnya bagi orang yang kondisinya longgar. Saya bacakan dalilnya. Jadi ngaji fikih itu kalau orang nggak maca dalil itu ibarat masak orang nganggo garam. Nggih. Ibarat masak itu gak ono uyahe. Santri kuwingi lomba buat kopi, nyeduh kopi kayak nyegar. Jan ustadz di prank. Kok rasanya ngene iki, Mas? Nggih Pak Ustadz, kalau nganggo garam, saya coba mencoba inovasi baru. Buat kopi pakai garam. Saya kurang ajar. Oke, saya bacakan Ibu, ini dalilnya saya bacakan. Wa anhu, dan dari beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin mata tutiru, qala awwal al-laili ba'da al-athmati, qala fa anta ya Umar, qala akhir al-laili, qala ama anta ya Abu Bakrin fa akhadta bis-thiqati wa ama anta ya Umaru fa akhadta bil quwwati, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Abu Bakar, kapan dirimu witir? Kata Nabi. Kapan itu maksudnya jam berapa? Kalau bahasa kita sekarang ya. Abu Bakar mengatakan di awal malam setelah Isya persis. Oke. Adapun dirimu wahai Umar, kalau kamu wahai Umar, kapan kamu witir? Umar mengatakan akhir malam. Terus Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, adapun dirimu wahai Abu Bakar, kamu itu orang yang hati-hati. Kamu pilih hati-hati. Takut malamnya nggak bisa bangun terus sholat witir, itu namanya hati-hati. Adapun kamu wahai Umar, kamu itu orang yang kuat. Kuat maksudnya disiplin tahajud. Berarti dua-duanya dipuji. Artinya dua-duanya afdol. Afdolnya tergantung kondisi masing-masing. Ngerti ini kan? Maka kadang-kadang hukum itu ditentukan oleh kondisi personal. Kadang-kadang mengikuti kondisi masing-masing orang. Kadang-kadang. Bagi wanita yang masih lajang, tahajud itu ibadah yang afdal. Puasa sunnah itu ibadah yang afdal. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah menikah, punya suami, tahajudnya jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering tahajud. Apalagi tahajudnya semalam suntuk. Suami klisik. Matanya pelolak. Dikode ndak paham, didehemi mboten ngerti ya. Akhirnya suami keluar rumah, pergi entah kemana, jebule mancing. Napa kan kok mancing teng mriki? Daripada di rumah aku dicueki bojoku mendingan mancing. Bukan mancing kerusuhan loh Bu ini. Ini mancing serius. Maka tergantung orang itu, mana ibadah yang afdol bagi dirinya itu, tergantung kondisinya. Paham ya? Bagi para pekerja keras, sebaiknya witir sebelum tidur. Bagi yang pengangguran, saya nggak mengatakan pensiunan ya. Sebaiknya witirnya itu ba'da tahajud. Bon, saya kira paham lah, ya. Kalau udah paham saya lanjut. Yang tahajud jangan tersinggung, yang pensiun jangan tersinggung. Kan identik kalau pensiun itu longgar waktunya, ya bukan nganggur lah ya, longgar ya, santai, makanya rajin ngaji. Oke. Terus berapa jumlah rakaatnya? Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-witru bi 13 raka'atan wa 11 raka'atan
wa tis'a wa sab'a wa khamsa wa thalatha wa wahidah. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, witirnya Nabi itu kadang 13, kadang 11, kadang beliau juga melakukan 9 rakaat, kadang 7 rakaat, kadang 5 rakaat, kadang 3 rakaat, kadang 1 rakaat. Jenengan tulis mboten? Gak. Wis tulis ya 13, 11, 9, 7. Wes, oke. Ya, mulai dari 1 sampai 13. Bon. Diambil yang ganjil-ganjil. Itu kata Imam Tirmidzi. Maksudnya, mohon maaf, 13 itu tidak berarti semuanya witir. Jangan disalahpahami. 10-nya itu tahajud, 3-nya witir. Karena ujungnya ditutup witir, maka sebutannya Rasul melakukan witir 13. Begitu. Sekalipun begitu, kalau jenengan mau witir betul yang murni witir 13, itu ya boleh. Nggih. Umpamanya jenengan witir full 13 rakaat. Umpamanya. Jadikan semua itu witir. Boleh. Silahkan. Tidak ada larangan itu. Boleh. 9 full witir semua. Tidak ada tahajudnya. Tahajudnya di luar itu. Boleh. Makanya kenapa nanti kalau soal sholat malam itu aslinya tidak ada batasan jumlah. Artinya jenengan nggak perlu lagi berdebat soal berapa jumlah sholat tarawih yang disunahkan. Itu perdebatan kuno. Itu perdebatan yang nggak mutu sudah. Diguyu santri itu. Asli diguyu. Mereka tahu, anak-anak itu tahu. Sholat malam itu tidak ada batasan jumlah. Mau sebanyak apapun silahkan. Ya, karena witirnya pun fleksibel. 13 boleh. Kalau jenengan tahajud 10, witir 13. Jumlahnya berapa? 23. Ada kan yang sholat tarawih 23? Oh, kenapa ribut? Karena belum ngerti dalil. Nah gitu. Nah orang 11 orang sunnah. Nah, itu orang tidak ngaji. Paham? Tarawih itu yang sunnah yang 11 rakaat, itu orang tidak ngaji. Pun, adapun kalau jenengan mau milih silahkan, tanpa menyalahkan orang lain. Ini pilihan pribadi, jenengan ugemi, jenengan konsisten, istiqomah, monggo. Yang jadi keliru kan jenengan merasa paling benar, orang lain merasa paling paling salah. Ya itu yang keliru. Maka perdebatan seperti itu sudah tidak relevan. Umat Islam sekarang sudah canggih, sudah pinter. Karena umat Islam sekarang itu bisa ngaji semua, di mana-mana bisa buka pengajian lewat Jadi santri YouTube. Dapat sanad itu an YouTube. Ruwiya an YouTube radhiyallahu anhu. Gimana sanadnya itu? Sanadnya mutasil, asal ada sinyalnya. Ya, sanadnya nyambung, asal paket datanya masih. Tapi kalau sinyalnya terputus, ya sanadnya munqati. Sanadnya terputus. Oh, saya pernah ditanya kok sama santri saya itu di Korea itu. Ustaz, saya sering ikuti kajian jenengan live streaming. Saya termasuk dianggap santri napa mboten? Santri jenengan, santri jarak jauh. Ya ini kadang-kadang sebagiannya nonton. Sambil kerja kadang-kadang mereka nonton itu. Tadi ada yang japri ke saya, Ustadz saya izin ikut ngaji live streaming. Oh ya, saya masuk kerja, boleh. Nah jenengan besok nggak mangkat kabeh live streaming kabeh. Ya, mulai dewe seperti saat pandemi ngaji dewean saya. Orang jamaah, tapi tetap semangat Bu. Saya itu kan melihat ada jamaah yang tidak kasat mata. Kalau jenengan kan kasat mata, saya melihat yang tidak kasat mata. Luwe cantik-cantik Bu.
Cuma orang nalapak sikile nek lemah. Oke, saya teruskan. Jadi berapa jumlah rakaat witir itu? Terserah jenengan. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil. Itu kenapa pada duduk di luar, tidak mau masuk ke dalam? Oh, jenengan lagi sepakatan untuk tidak sholat. Itu menular, Bu. Haid itu menular. Santri saya kalau satu haid, yang lain ikut haid. Satu ruangan haid semua. Ternyata itu penemuan baru. Haid itu menular. Jadi tidak cuma corona yang menular, itu haid juga menular. Saya teruskan. Qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim berkata, waradatis sunnatus sahihatus sarihatul muhkamah fil witri bi khamsin muttasilah was-sab'in muttasilah ka hadisi Ummi Salamah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bi salamin wala bi kalam. Ibnul Qayyim berkata, banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa witir itu boleh disambung 5 rakaat sekaligus. Boleh 7 rakaat sekaligus tanpa dijeda dengan salam. Saya bacakan hadisnya. Ummu Salamah meriwayatkan Nabi pernah witir 7 rakaat sekaligus. 5 rakaat sekaligus, tidak dipisah. Tidak dipisah dengan salam, tidak dipisah dengan ucapan. Jadi 5 sekaligus. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima baru salam. 7 rakaat sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru salam. Pernah Nabi melakukan itu. Jenengan pernah belum? Jangan, nanti jenengan sampai hitungan kelima lupa. Ki mau sepirang rakaat ya. Malah dibatal kus. Nah, karena ingatan jenengan pendek. Ya. Kalau ingatannya pengen kuat, sering-sering membaca Asmaul Husna ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id sehari 100 kali. Mau jenengan ingat-ingat ya. Ini ijazah. Sehari 100 kali. Ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id. Hitungan ke 100 nanti jenengan berdoa. Allahumma aftahli futuhal arifin. Ya Allah, bukakan hatiku sebagaimana Engkau bukakan orang-orang yang arif. Yang arif, yang ma'rifat. Jenengan tulis betul? Tulis nopo. Jenengan melongok ingeti aku ya. Ngaji tangannya nulis. Oh jenengan sambil iso Bu. Nulis sambil melihat saya tuh Bu. Jenengan ya. Nulis ora diingeti ya mesti salah-salah nulis ya. Ini ijazah. Jenengan kalau ingin ingatannya kuat, hafalannya tidak mudah hilang. Ya, yang jenengan baca tidak mudah lupa. Itu jenengan membaca ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id setiap hari minimal 100 kali. Ini ijazah dari seorang Syekh Nasafi dari Mesir. Terus dihitungkan ke 100 jenengan berdoa. Apa tadi doanya? Allahumma aftahli futuhal arifin. Allahumma aftahli futuhal arifin. Boleh jenengan berdoa itu. Sudah tahu artinya kan? Ya Allah, bukakan hatiku sebagaimana Engkau membukakan hati orang-orang yang arif. Yang arif itu yang ma'rifat maksudnya. Allahumma aftahli futuhal arifin. Nulisnya pakai Arab. Waduh. Lah disuruh tulis pakai Arab malah waduh. Yus tulis Latin lah monggo. Yang penting dibacanya Arab. Allahumma aftahli. Allahumma aftahli futuhal arifin. Don. Insyaallah nanti ingatan jenengan akan kembali insyaallah. Tidak terkena pikun. Tidak sering lupa sehingga bertengkar dengan suami. Mana kacamataku? Mana kacamataku? Ternyata di jidat. Ya, marah terus. Ternyata di jidat.
karena gampang lupa. Ada yang jenengan yang mudah lupa itu, yang sering lupa? Ada? Ada jenengan yang seusia jenengan ini yang mudah lupa, ada? Biasanya ibu-ibu yang sudah punya anak banyak, kalau sudah mendekati menopause itu biasanya mudah lupa. Biasanya. Ya Bu, itu umumnya begitu. Karena dia sudah diambil anaknya itu. Maka jenengan antisipasi dengan banyak wirid tadi. Ya Mu'id, pakai ain ya. Ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id 100 kali. Jenengan hayati, insyaallah ingat semua jenengan insyaallah. Baik. Jadi Nabi pernah witir 7 rakaat sekaligus. Ya, tidak dijeda sama sekali dengan salam. Salamnya terakhir. Tidak dijeda dengan kalam, dengan ucapan. Terus full. Termasuk ada satu riwayat disebutkan di sini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan. Yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhirihinna. Muttafaqun alaih. Rasul pernah sholat malam 13 rakaat. Kata Aisyah, Rasul pernah sholat malam 13 rakaat. Beliau witir dari 13 itu 5 rakaat sekaligus. Berarti berapa itu sholat malamnya? 8. Witirnya 5 tanpa dijeda salam. 5 sekaligus. Ini kata Sayyidah Aisyah, kata beliau. Dan hadisnya muttafaq alaih. Artinya hadisnya itu sahih. Berarti kalau ada orang melakukan witir 5 sekaligus, itu mengikuti sunnah Rasulullah. Terus bagaimana kalau kita ingin witirnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus kita tutup 1 rakaat? Boleh. Boleh. Yang dianggap itu adalah niatnya 5 rakaat itu, niatnya 7 rakaat itu. Adapun pelaksanaannya 2, 2, 1 itu tidak masalah. Ngertos? Maka niatnya itu 2 rakaatnya dari witir yang 5. 2 rakaat dari witir yang 5 itu. Kalau jenengan niat witirnya 5 di awal, maka 2 rakaat yang pertama itu jenengan niati 2 dari 5 itu. Paham? Ngertos betul? Kan biasanya kalau Ramadan tarawih itu, nggih, witir 2 rakaat plus 1. Gitu? Biasanya kan tarawih dulu terus ada kultum, terus setelah kultum witir. Witir 3 tetapi kalau dijeda dengan salam, 2 rakaat salam terus baru 1 rakaat. Duanya itu meskipun genep tetap sebutannya witir karena dari 3 rakaatnya itu. Mohon ngertos ini kan? Jadi itu 2 dari witir. Wah, ini santri saya, Bu. Santri saya, gelasnya gegedan. Terima kasih. Syukran lakum. Jazakallah khairan. Wa iyyakum jami'an. Masya Allah, nampaknya bagus. Santrinya lebih bagus. Nah, Bu. Rajin-rajin, Bu. Teman-teman yang di SMA negeri ngajar di Pondok Al-Fatih itu sering kali kaget. Baru di sini ngajar disediakan minuman rangkap 3. Air putih, kopi, jahe kata dia. Saya di sekolah itu beli sendiri, bawa sendiri dari kantin masuk ke kelas. Itu pun nggak boleh diminum sampai selesai. Peraturan dilarang minum di kelas, termasuk guru. Itu di sini. Saya perbolehkan anak-anak itu kalau haus di kelas minum, Bu, khusus pelajaran saya, enggak apa-apa, boleh. Daripada dia dehidrasi, dengan minum. Ya, karena kurang minum bisa menyebabkan kantuk dan kematian. Iya enggak, Bu? Nah, maksud saya jenengan yang dibawa minum keluarin, minum jenengan. Jangan nahan ngelak gitu, kehausan sampai pucat wajah jenengan tuh. Ya, sampai pucat itu kering jenengan, harus minum, Bu, monggo. Panitia nggak menyediakan snack? Oh, nggak ada. Kapan-kapan sediakan. Minta Mas Bonang nanti. Kapan-kapan disediakan. Baik, saya teruskan.
Saya ulangin, berarti jumlah sholat witir itu berapa rakaat? Yang penting ganjil. Bon, itu jawaban paling tepat. Yang penting ganjil. Terus yang berikutnya, apa surat yang dianjurkan dibaca ketika sholat witir? Sayyidina Ali mengatakan, laisa fil Qur'ani syai'un mahjurun fa'autir bima syi'ta. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun surat yang mahjur. Mahjur itu maksudnya yang sia-sia, yang ditinggalkan. Maka silahkan witir dengan surat apapun yang kalian mau. Kata Sayyidina Ali, berarti kalau kita mau sholat sunnah, baca surat apapun silahkan. Termasuk witir. Baca surat apapun silahkan. Cuma Nabi itu punya kebiasaan. Kalau witirnya 3 rakaat, itu biasanya Nabi rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu baca Sabihisma. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah baca 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka jangan heran kalau 1 rakaat kok imam membaca 3 surat. Boleh, tidak apa-apa. Diperbolehkan, tidak apa-apa itu. Jangan heran dan jangan ganjil, jangan janggal. Itu justru sunnah Nabi. Rakaat terakhir 3 surat sekaligus. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Penutup sholat itu dianjurkan dari penutup Quran. Bon, jelas? Berarti 3 rakaat witir itu membaca berapa surat? 5. Ya kan? Sabihisma, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yaitu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kebiasaan Nabi kalau beliau witir di rakaat terakhir, ba'da rukuk terakhir, Nabi melakukan kunut. Nabi kunut. Kunut ketika witir itu sunnah muakkad, muttafaq alaih. Semua ulama sepakat, tidak ada yang mengatakan itu bid'ah atau tidak ada syariatnya. Semua mengatakan itu sunnah. Maka ketika Ramadan di Masjidil Haram, sejak awal Ramadan, imam selalu kunut ketika witir. Sejak awal Ramadan. Dia betul? Oh, jenengan tidak pernah nyaksikan? Hah? Jenengan nyaksikan live streaming kalau Ramadan. Tapi jangan sholat jamaah tarawih dari Masjidil Haram lewat TV. Jangan. Ya kejauhan, nanti kalau TV-nya mati jenengan kehilangan imam. Ya, dalam bu. Jangan lewat streaming meskipun kelihatan di TV. Kecuali kalau jenengan satu tempat, seperti ini, jangan di lantai 2. Tidak kelihatan imamnya, ada layar di depan. Boleh, karena suara imam tetap akan terdengar meskipun mati lampu. Satu lokasi. Tapi kalau beda lokasi berjauhan, apalagi dari Mekah ke Indonesia, jangan. Live streaming jarak jauh. Ya, makanya tidak ada sholat Jumat virtual. Gara-gara corona, sholat Jumat virtual. Imamnya di rumah, makmumnya di rumah, semuanya sholat lewat Zoom meeting. Ada yang kemarin ikut? Itu ada undangannya, Bu. Jumatan virtual. Saya masih nyimpen itu. Sebagai kenang-kenangan sejarah. Ternyata umat Islam pernah orang genah. Karena Jumatannya virtual. Oke. Saya bacakan ke. Yusra'u al-qunutu fil witri fi jami'is sunnati. Dianjurkan kunut untuk sholat witir. Untuk sholat witir. Kata beliau, lima rawahu Ahmadu wa ahlus sunani wa ghairuhum min hadisil Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hasan bin Ali, Rasulullah pernah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan ketika witir.
Nah, ini witir ini dianjurkan mengucapkan kalimat kunut ini. Kalimatnya bagaimana? Allahumma hdini fiman wa afini fiman wa tawallani fiman wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini namanya doa kunut, Bu. Coba diulangin bareng-bareng, Bu. Terus yang keras. Yang keras. Makin sayup-sayup terdengar, hilang tak berbekas, nyaris tak terdengar. Bersama-sama, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tingkatan hadisnya kata Imam Tirmidzi hasan. Hasan itu bagus, bisa diamalkan. Nah, maka kesimpulannya kunut ketika witir itu sunnah, bukan bid'ah. Disyariatkan itu, masyru'ah, disyariatkan. Maka ketika jenengan witir di rakaat terakhir, setelah rukuk terakhir, berdiri jenengan kunut, jangan langsung sujud. Dan itu dianjurkan di setiap witir sepanjang tahun. Tadi disebutkan fi jami'is sanati, sepanjang tahun. Tidak hanya Ramadan, setiap jenengan witir. Nah, kalau jenengan witir, jenengan kunut, mau tidak mau jenengan harus menghafal doaku. Adapun yang diperselisihkan itu adalah kunut sholat subuh. Yang diperdebatkan itu kunut subuh. Jangan menganggap semua kunut diperdebatkan, boten. Oke. Yang diperdebatkan tentang kesyariatannya itu kunut subuh. Antara yang menganjurkan sekali seperti mazhab Syafi'i dan yang menganggap bid'ah seperti mazhab Maliki atau Hanafi. Menganggapnya bid'ah. Tapi yang menganggap bid'ah itu ulama, bukan kita orang awam. Jenengan yang orang awam tidak usah ikut-ikutan. Mengatakan saudaranya kunut, bid'ah nggak boleh. Jenengan siapa? Jenengan bukan ulama. Maka jenengan mengamalkan sesuai pilihan jenengan mawon. Bon, fokus dengan amal masing-masing. Tidak usah kita ganggu amal orang lain. Paham? Lana a'maluna walakum. Sama kita dengan sikap orang-orang kafir, orang Nasrani juga begitu. Jangan ganggu agama mereka, jangan ganggu ritual mereka. Lakum dinukum. Kalau dengan orang kafir kita disuruh toleran, apalagi dengan sesama muslim. Itu kaidah baku. Maka ngaji itu harus mendapatkan satu hikmah. Harus sampai kepada satu hikmah. Ngaji itu harus makin kuat ukhuwahnya. Jenengan kalau ngaji gak sampai ke situ, jenengan belum ngaji. Orang ngaji itu makin kuat mahabbahnya, makin kuat ukhuwahnya. Ketemu setiap saat harus makin kuat persaudaraannya. Cintanya harus makin kuat kepada sama muslim. Karena dia paham. Kalau gak ngaji kan gak paham. Maka kalau jenengan ngaji kok malah sering bertengkar, itu mesti salah ustadznya. Itu mesti salah. Mesti. Keliru ustadznya itu. Atau jenengan yang memang senangnya tukaran. Kan ada itu jamaah yang senangnya tukaran itu. Orang masalah jadi masalah. Gak ada perdebatan, dia buat perdebatan. Dan debatnya kadang-kadang gak mutu. Debat kusir itu kadang-kadang.
Debat kusir apa Bu? Kertas Bu? Kok disebut debat kusir loh? Jenengan browsing di internet. Kenapa disebut istilah debat kusir? Ada di internet itu. Saya udah baca masalahnya. Cuma kan nggak saya ceritakan ke jenengan itu. Nanti jenengan nggak baca. Nah, jenengan kalau browsing yang aneh-aneh gitu. Oke, itu sunnah kunut ketika witir. Terus dianjurkan setelah jenengan sholat witir, jenengan berdoa. Doanya apa? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Yang ketiga jenengan agak kerahkan, subhanal malikil kudus, rabbul malaikati warruh. Itu juga sunnah. Maka kalau habis tarawih, habis witir, imam membaca begitu, itu bukan bid'ah, itu sunnah. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Ada tambahan kadang-kadang di satu riwayat, Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu sunnah Bu, setelah witir. Baik, kemudian tidak boleh witir 2 kali 1 malam. Kalau ada yang melakukan witir 2 kali 1 malam, dia berdosa. 2 kali dalam 1 malam itu tidak boleh. Kata baginda Nabi, la witrani fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Hadis dari Sayyidina Ali, kata Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Itu tingkatan yang ya. Dan dianjurkan memang witir itu diletakkan di ujung malam kalau memungkinkan. Itu kalimat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum fil laili witran. Jadikan salat malam kalian yang terakhir itu salat witir. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas qiyamul lail, salat malam atau tahajud. Insyaallah. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan diajukan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bergegas untuk menuju kamar mandi untuk mengerjakan wudhu. Kemudian waktu wudhu karena rumah dekat di sholat, suara azan sudah kumandang. Sebaiknya kita melanjutkan wudhu atau keluar untuk menjawab azan. Sudah berada di dalam kamar mandi. Ya. Apakah sudah melepas baju pakaian? Ya siapa tahu sekalian pipis kan. Ya baik. Menjawab adzan atau mengulang adzan yang diucapkan muadzin itu hukumnya sunnah. Sunnah ya. Jadi tidak sampai wajib itu enggak. Oke. Sesuatu yang sunnah itu jenengan boleh jawab nanti setelah jenengan wudhu. Jadi jenengan teruskan aja di kamar mandi jenengan wudhu. Teruskan. Jangan masuk keluar lagi. Ternyata muadzinnya lali. Gak sido adzan. Jenengan masuk lagi. Ternyata dia adzan lagi, keluar lagi jenengan. Jenengan teruskan wudhunya sampai selesai, baru setelah itu jenengan jawab adzannya. Dan tidak usah tergesa-gesa wudhunya yang sempurna. Sama itu seperti pertanyaan. Ada orang masuk masjid ketika Jumatan. Apakah dia dianjurkan langsung sholat atau berdiri menunggu sampai adzan selesai untuk jawab adzan? Jawabannya gimana itu? Masuk masjid dianjurkan langsung sholat. Ya, kan masih ada adzan masuk sholat. Lah itu kan adzan untuk Jumatan, bukan untuk sholat tahiyatul masjid. Maka jenengan langsung sholat. Lebih baik langsung sholat. Setelah sholat duduk. Nanti agar ketika imam ini berdiri menyampaikan khutbah, setelah adzan selesai, jenengan langsung bisa menyimak khutbah.
Kalau jenengan berdiri menunggu adzan selesai, jenengan jawab adzan, imam berdiri, jenengan masih sholat. Padahal ketika imam itu sudah menyampaikan khutbah, jenengan disuruh diam. Gitu? Maka ini pilihan. Yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Meskipun tidak sampai dosa anda, tapi pilihannya kalau saya suruh milih, pilih yang pertama. Jadi langsung sholat, langsung duduk, nanti menyimak khutbah. Terus jawab adzannya kapan? Nanti pulang Jumatan. Nggak boleh. Itu mengqadha menjawab adzan boleh. Jelas ya? Jadi dijawab nanti setelah selesai Jumatan. Sama tadi, jenengan di kamar mandi selesaikan dulu. Setelah keluar baru jenengan jawab. Paham ya? Nah, itu namanya mengqadha menjawab adzan. Boleh, tidak apa-apa. Mau sholat aja boleh diqadha, mau jawab adzan nggak boleh. Kalaupun jenengan nggak jawab, jenengan nggak dosa. Yang penting kalau yang laki-laki ke masjid. Menjawab adzan yang hakiki itu mendatangi panggilan. Orang dipanggil, mas ini mas, geh, tapi dia nggak beranjak. Dia nggak beranjak sama sekali. Dia menjawab lisan, tapi tidak menjawab dengan tindakan. Ya kan? Apa gunanya orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia jawab adzan itu, tapi dia nggak beranjak ke masjid. Berarti kan dia cuma menjawab lisan, tindakannya tidak ada. Ngertos? Ya, maka seutama-utamanya menjawab adzan itu datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah. Itu hakiki, sejatinya begitu. Paham ya? Nah, kalau jenengan karena perempuan ya salat di rumah, itu menjawab adzannya ya salat itu. Menjawab adzannya itu salat di rumah itu. Baik, masih ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ba'diyah maghrib itu masuk sunnah muakkad, sementara qobliyah isya'nya itu ghairu muakkad. Dan yang tadi saya bahas adalah qobliyah isya'nya. Tadi dikatakan Nabi baina kulli adzanaini sholatun. Antara dua adzan itu ada sholat. 3 kali beliau katakan, yang ketiga beliau mengatakan liman sya'a, bagi yang mau. Nah, yaitu menunjukkan kalau qobliyah isya itu ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum isya. Tingkatan sunnahnya sunnah ghairu muakkad. Namanya qobliyah isya. Dianjurkan, tetapi tidak sekuat anjuran ba'diyah isya atau ba'diyah maghrib. Yang ditanyakan apa, Bu? Yang lebih dianjurkan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Qobliyah isya'nya dianjurkan tetapi ghairu muakkad. Sama seperti qobliyah maghrib, ya dianjurkan, tapi tidak sekuat anjuran ba'diyahnya. Bon, kertas? Artinya dalam tataran pelaksanaan nanti, jenengan lakukan, kadang-kadang jenengan tinggalkan. Sengaja tidak sholat qobliyah isya kadang-kadang. Agar ada perbedaan perlakuan antara yang muakkad dengan yang ghairu muakkad itu. Jelas ya? Sekali waktu sengaja tidak melakukan qobliyah isya, sengaja. Agar tetap tingkatannya itu ghairu muakkad. Bon, masih ada yang lain silakan. Monggo, Bu. Sehingga menghabiskan waktu terus cuma 5 menit baru ada waktu dan baru waktu masih 5 menit ada sehingga habis waktunya terus sholat, tidak memberikan peluang untuk orang lain sholat tahiyatul masjid apa itu tadi sholat qobliyah subuh. Diganti aja itu. Baik, ada muadzin yang dia sebelum adzan selalu sholat witir, padahal masjid yang lain sudah adzan. Nggih.
Iya, berarti kan masjid yang lain sudah adzan. Gitu? Artinya sudah masuk waktu subuh. Dia sholat witir dulu. Berapa rakaat? 3 rakaat. Panjang-panjang? Panjang-panjang dibacanya itu satu bis, surah kafirun, al-ikhlas. Standar itu ya. Bacanya dikerasin. Terus rampung dia sholat witir, baru dia adzan. Setelah adzan langsung qomat. Sehingga nggak ngasih kesempatan orang untuk sholat qobliyah subuh, tidak ngasih kesempatan orang untuk sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Nah itu tindakan muadzinnya keliru itu, salah. Karena adzan subuh itu adzan untuk bangunkan yang masih tidur. Buktinya apa? As-sholatu khairun minan naum. Orang baru bangun, ada waktu masih untuk wudhu, untuk kamar kecil, gitu. Untuk pakai pakaian, untuk jalan ke masjid. Kalau habis adzan langsung qomat, kesempatan dia itu ke masjid nggak ada. Mesti banyak yang masbuk itu. Maka dikasih jarak antara adzan subuh, antara adzannya dengan qomatnya dikasih jarak paling tidak 20 menit. Ya, untuk antisipasi jangan-jangan ada bapak-bapak yang malamnya lembur sama istrinya. Dia harus mandi janabat, gitu. Dia harus bersih-bersih. Apalagi bapak-bapak ini tinggi besar, tubuhnya besar kan, mandinya kan dia butuh waktu lama itu. Belum lagi kalau dia butuh menghangatkan air karena cuacanya agak dingin. Nah itu orang-orang begitu yang rajin ke masjid itu dipelihara. Jangan pakai model kita sendiri. Sakara PDW boten. Muadzin itu petugas, Bu. Petugas itu harus patuh dengan yang ngasih tugas. Yang ngasih tugas siapa? Takmir atau imamnya. Maka Nabi mengatakan al-muadzinu mu'taman wal imamu dhamin. Muadzin itu orang yang diberi amanah. Dia harus amanah tepat waktu maksudnya. Sementara imam itu menanggung kesalahan-kesalahan jamaah, menanggung kekurangan jamaah. Posisi imam. Zaman dulu yang namanya muadzin itu ditunjuk oleh imam. Dia harus patuh sama imam. Kalau belum disuruh qomat oleh imamnya, tidak boleh qomat. Ya, bahkan Sayyidina Bilal kalau mau adzan tuh sowan ke dalamnya Nabi dulu, ke rumahnya Nabi. Nabi sudah waktunya sholat. Ya sudah, adzani Bilal. Baru Bilal adzan. Selesai adzan pada sholat sunnah, pada datang. Nabi kalau belum menyuruh Bilal qomat, belum qomat. Itu posisi muadzin yang asli. Kalau ada muadzin yang ngeyelan tuh muadzin palsu. Ya aneh-aneh, Bu. Jadi kan yang sabar ya. Jadi kan yang sabar, dikandani pelan-pelan, dinasihati baik-baik ya. Masih bagus dia masih mau sholat, Bu. Ya kan, meskipun aneh-aneh gitu ya. Jadi kan aneh-aneh tapi masih baik daripada tidak sholat. Ya gitu. Jadi kan yang sabar. Baik, masih ada? Cukup. Yang di luar tidak ada pertanyaan? Yang di luar ngantuk karena silir-silir. Saya melihat dari kejauhan ada yang matanya sipit sekali. Betul. Mantul, liar-liar enak banget karena anginnya sepoi-sepoi. Kelihatan dari sini, maka saya pasang kacamata. Saya tahu ada yang ngantuk di belakang, paling ujung. Kerudungnya warna kuning. Oh, enggak ada, coklat berarti. Wallahu a'lam bishawab. Moga, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.